sama aku, Mama Popo di sini. Oke teman-teman, di awal tahun ini video pertama aku yang aku upload dan aku buat video di tahun ini video pertamanya ya teman-teman. Nah, sesuai dengan judul, aku akan ngebahas tentang cara menaikkan berat badan bayi yang ASI ya. Pada umumnya bayi ASI itu banyak banget yang susah naik berat badannya teman-teman. Nah, ternyata apa sih penyebab dari bayi ASI itu susah ya untuk naik berat badannya tuh. Nah teman-teman perlu tahu dulu apa penyebabnya gitu teman-teman. Nggak usah berlama-lama lagi, aku langsung to the point aja. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang cara menaikkan berat badan pada bayi yang ASI ya, full ASI ya teman-teman. Ini Papa teman-teman. Halo dulu, hai, bye bye, halo dulu. Bye bye. Bye bye. Ini Pau. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi teman-teman, kebanyakan para orang tua itu yang bertanya-tanya, kenapa sih bayi aku tuh bayi ASI tapi kok berat badannya segitu-segitu aja, mentok di situ aja, atau grafiknya nggak naik gitu, nggak ada kenaikan gitu teman-teman. Video kali ini aku akan bagi-bagi tips cara menaikkan berat badan pada bayi yang ASI eksklusif ya, atau full ASI ya teman-teman ya. Jadi anak aku ini full ya, dari dia lahir sampai sekarang tuh dia ASI full ya teman-teman, atau ASI eksklusif banget teman-teman. Nah jadi teman-teman, banyak para orang tua yang bingung, kok bayi aku tuh udah ASI tapi kenapa berat badan tuh nggak naik gitu teman-teman. Itu banyak banget jadi pertanyaannya teman-teman. Oke, aku akan bahas kenapa kebanyakan bayi yang ASI tuh nggak sesuai gitu teman-teman kenaikan berat badannya. Nah yang pertama, mungkin teman-teman menyusuinya itu kurang ya kualitas dan kuantitasnya itu teman-teman. Bukan aku bilang ASI tidak baik, ASI itu baik teman-teman, tapi di dalam kandungan ASI itu kan ada dua macam ya teman-teman. Nah ada yang full milknya dan ada juga yang high milknya teman-teman. Nah yang full milk ini biasanya tuh dia di awal-awal ya teman, ketika kita menyusui itu dia berupa air susu kita itu cair ya teman-teman, atau bening kayak air beras gitu teman-teman. Terus nanti di 15 menit kemudian ya itu baru keluar yang high milknya teman-teman. Nah itu high milknya itu kental ya teman-teman. Nah di sini teman-teman saat menyusui itu harus dapat kedua-duanya teman-teman. Jadi diusahakan menyusui itu nggak hanya dapat full milknya aja, tapi dapat juga high milknya teman-teman. Kenapa aku bilang begitu? Karena dua-dua ini sangat dibutuhkan ya teman-teman, sangat-sangat dibutuhkan bagi bayi kita. Nah apa sih perbedaannya gitu teman-teman? Kalau high milk ini kalau full milk ini dia teman-teman untuk memuaskan keinginan menyusunya, atau nah kalau full milk tadi itu ya itu ya teman-teman ya, sebenarnya sama-sama penting ya untuk bayi kita. Tapi kalau misalnya teman-teman mau naikkan berat badan bayi teman-teman itu, diusahakan bayi itu dapat high milknya lebih banyak teman-teman daripada full milknya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tujuannya mau naikkan berat badan, sesekali teman-teman bisa pumping dulu atau dibuang dulu yang full milknya. Baru nanti setelah itu 15 menit kemudian barulah kita susui bayi kita supaya dia diharapkan dapat high milknya teman-teman. Jadi itu dia teman-teman ya. Terus diusahakan juga yang kedua menyusui bayi kita tuh 15 menit teman-teman. Jadi kalau misalnya bayinya gimana, kalau misalnya bayinya sebentar aja ya nggak apa-apa gitu teman-teman, tapi diusahakan lagi nanti disusuin lagi gitu teman-teman, supaya dia dapat high milknya itu tadi teman-teman, supaya dia juga bisa berat badannya bisa naik gitu teman-teman. Oke, selanjutnya cara ketiga dari aku, kalau misalnya bayi teman-teman itu udah MPASI, diusahakan pemberian MPASI-nya itu diusahakan kalau ketika dia lapar-laparnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memberinya pada saat jam-jam yang tidak tepat gitu, misalnya bayinya pada saat jam-jam ngantuk, itu juga mempengaruhi bayinya kurang untuk makan ya teman-teman, kurang untuk ngabisin makanan tadi. Nah teman-teman juga sudah MPASI, cara untuk menaikkan berat badannya juga teman-teman perlu perhatikan ya kualitasnya teman-teman. Jadi kalau misalnya bayi teman-teman itu sudah MPASI, lebih disarankan untuk memperhatikan kualitasnya teman-teman dibanding dengan kuantitasnya. Jadi jumlah porsinya tidak terlalu diharapkan banyak, tapi kuantitasnya teman-teman,
ya kualitasnya gitu teman-teman ya, kualitasnya lebih perlu kita perhatikan. Nah juga teman-teman nggak perlu terlalu banyak sayur-sayuran kalau masih bayinya masih dalam tahap memulai MPASI teman-teman. Jadi kadang-kadang orang tua itu kebanyakan lebih dibanyakin sayur-sayurannya ketimbang dengan apa yang dia butuhkan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bayi yang baru memulai MPASI, bayi 6 sampai 1 tahun itu atau 6 sampai 12 bulan, itu lebih bagus diperbanyak itu lemak, karbohidrat dan juga protein. Yang ketiga ini sangat penting teman-teman, nggak perlu banyak-banyakin sayur ya teman-teman, lebih banyakin aja ke lemak, karbo dan proteinnya, dicukupi aja yang ketiga ini teman-teman gitu. Dan juga teman-teman kalau sudah MPASI disarankan juga menunya jangan yang itu-itu aja, supaya bayinya nggak ngerasa bosan gitu teman-teman. Juga menunya kan bisa ganti-ganti gitu teman-teman. Sedangkan kita yang sudah dewasa aja itu merasa bosan ya kalau makannya itu aja. Nah sama juga dengan bayi teman-teman, bayi juga manusia, bayi juga tahu gitu teman-teman, rasa bosan gitu teman-teman. Nah coba untuk mengganti beberapa menu setiap harinya teman-teman, supaya bayinya semangat gitu dalam makan gitu ya teman-teman, dan juga bisa naik berat badannya itu bisa naik dengan baik gitu teman-teman. Oke teman-teman, banyak juga para orang tua yang bilang gimana dengan bayi aku yang sudah MPASI tapi nggak mau gitu, maksudnya itu dia nggak mau terlalu banyak gitu makannya, atau yang disebut dengan juga bayi itu sering dia GTM atau gerakan tutup mulut teman-teman. Nah di sini juga teman-teman bisa untuk minimalisir GTM tadi, gerakan tutup mulut tadi, bayi kita dengan cara yang pertama itu tadi, dia makanannya harus divariasikan teman-teman, jangan yang itu aja gitu teman-teman, supaya juga bayinya nggak ngerasa bosan gitu teman-teman. Terus yang kedua juga jangan terlalu dipaksakan banget, misalnya bayinya tuh kita sediakan bubur gitu terus kita paksa harus habis gitu teman-teman, supaya kita mau menyenangkan hati kita, oh bayi aku baik-baik aja, bayi aku sehat hebat banget bisa ngabisin 1 mangkok. Nah itu nggak perlu teman-teman. Jadi kalau misalnya bayinya secukupnya aja teman-teman, kalau dia udah nggak mau jangan dipaksa, karena itu bisa memicu GTM tadi teman-teman, gerakan tutup mulut bayi tadi itu teman-teman. Jadi kalau bayi disarankan sih 3 atau 4 sendok makan ya per pemberiannya teman-teman, dan nggak harus 3 kali sehari, bisa juga 2 kali sehari teman-teman. Jadi nggak harus 3 kali. Kalau masih tahap pemula atau tahap bayi yang masih baru memulai MPASI itu nggak perlu sampai 3 kali, 2 kali juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kualitasnya tadi teman-teman yang aku bilang tadi ya teman-teman. Terus juga teman-teman, bayi yang MPASI itu juga juga perlu diberikan air putih teman-teman ya. Ya, jadi kalau bayi yang masih baru tahap pemula atau baru yang memulai MPASI itu nggak usah terlalu banyak, jadi 120 ml per hari itu sudah cukup ya teman-teman pemberian air putihnya. Terus gimana dengan jus buah atau pemberian buah gitu teman-teman. Nah aku sarankan kalau dalam pemberian buah bagi bayi yang baru memulai MPASI itu nggak terlalu penting. Jadi kayak buah itu kayak untuk pengenalan aja teman-teman, bukan kita langsung pure buah banyak-banyak terus kita kasih gitu teman-teman supaya bayi kita sehat. Enggak teman-teman, jadi buah itu di awal-awal buat bayi itu hanya untuk tahap pengenalan, bukan untuk untuk jadi makanan pokok ya gitu teman-teman. Nggak perlu teman-teman, sama seperti sayur tadi teman-teman, itu tuh cuman tahap pengenalan aja, karena bayi yang baru memulai MPASI hanya 3 yang dia butuhkan, karbohidrat, protein dan juga lemak. Itu dia tadi cara menaikkan berat badan pada bayi ya teman-teman, khususnya bayi yang ASI ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini cukup sekian dulu informasinya karena Theo juga udah rewel, jadi aku akhiri dulu videonya kali ini teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk bantu like, komen dan juga subscribe. Oke teman-teman, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.